Oke, Assalamualaikum, salam Sobat MotoGP Mania. Senang sekali saya Anwar kembali lagi menemani Anda di channel IDNGP bersama Kang Latif di set yang sama karena kita take beberapa episode. Rumah kita jauh ya, mohon maaf sebelumnya. Besok kita kemana gitu ya, biar setnya itu berubah gitu. Senang sekali bisa menyapa Sobat MotoGP Mania dimanapun Anda berada. Dari Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Thailand, dimanapun, pokoknya yang bisa mengerti bahasa kami, yang bisa mencerna, ya, dan tentu semoga kehadiran channel IDNGP ini bisa menjadi satu pembeda wawasannya dengan podcast MotoGP lain, begitu ya. Pada kesempatan kali ini, Sobat MotoGP Mania, kita akan membahas berbagai rumor-rumor yang muncul di media dari media luar negeri ataupun dalam negeri ya terkait dengan seluk-beluk MotoGP. Yang pertama yang akan kita bahas ya rumor-rumornya, bukan rumor sih, memang statement gentle dari seorang Marquez. Kalau tidak kompetitif tahun ini, terus kemudian sakit-sakitan dari cederanya itu kambuh dan lain sebagainya, siap untuk rehat pensiun. Yang menarik dalam hal ini kan, kita semua untuk Sobat MotoGP Mania kita harus menghormati bahwa pensiun itu adalah hak dari semua rider. Namun demikian untuk batasan yang boleh ikut di MotoGP kan batasannya 50 tahun. Kita perlu tahu Sobat MotoGP aki-aki boleh loh ya, bahwasanya regulasi peserta MotoGP ataupun balap motor seluruh dunia, Federation International Motorsport, itu mengatur sampai usia 50 tahun. Jadi ketika ada seorang pembalap 42 tahun tidak pensiun, ini ya, sah-sah kita aja. Nggak usah ambil pusing. Soalnya regulasi ini 50 tahun. 50 tahun. Terus ketika Marquez mengatakan dengan gentle, kalau saya tidak mampu bertarung di podium, tidak berjuara, itu dia pilih pensiun. Ya. Itu pun kita tidak bisa menyalahkan Marquez. Bukan, jangan sampai kita sebagai fans boy seakan-akan itu pensiun itu kefatalan, sebuah kesalahan fatal yang diambil oleh rider. Demikian rider itu mempunyai hak kemudian juga untuk memikirkan masa depannya, tidak hanya motor balapan tetapi juga mempunyai keluarga, juga mempunyai masa depan atau target-target yang akan dilakukan ke depannya, seperti itu kan ya. Seperti contoh Jorge Lorenzo sebagai yang mengatakan muda kok pensiun. Nah, ini hal yang salah karena mempunyai hak yang harus mungkin ada target-target tertentu yang harus dilakukan oleh rider tersebut. Jorge sekarang mungkin kalau penghasilannya sekarang itu juga seperti halnya masih membalap, soalnya sekarang kan Ederson banyak. Dia kan seorang juara dunia 5 kali. Ya. Kita harus menghormati, harus menghargai. Ya, banyak yang anggap bahasanya wah sekarang Jorge belum jadi selebgram, ada YouTuber dan sebagainya. Kan tidak salah juga. Ya, misalnya untuk bertahan dari eksistensinya di dunia balap, sah aja ketika Jorge mempunyai kelebihan, misalnya mengetahui setup dan lain sebagainya, menjadi komentator, analisator, gitu kan, mumpuni. Soalnya apa, juara dunia loh ya, juara dunia 5 kali lagi. Ya. Terus kalau kita tahu bahwa regulasinya sampai 50 tahun, ketika seseorang pembalap itu 42 tahun, kemudian dia kalah, ya harus gentle dong, harus mengakui kalau saya kalah, karena dia tetap termasuk peserta dari FIM, Federation International Motorsport, ikut MotoGP kompetisinya, dan meskipun usia 42 tahun dia harus mengakui jika kalah ataupun menang harus diterima karena rider-rider yang lebih muda atau bibit-bibit yang bermunculnya juga lebih kompetitif dari segi fisik, terutama umur ini tidak bisa dipungkiri ya. Bahkan J-Lo pun sempat berkomentar bahwasanya harus mengakui juga dong ketika
Anda sudah berusia 30 tahun ke atas, kemudian tidak ada rider bisa- muda yang mengalahkan, ya harus mengakui bahwasanya memang umur tidak bisa memungkiri, umur tidak bisa dibohongi. dibohongi. Nah, Namun demikian, sebagai netizen yang bijak, terus kemudian fans boy dari masing-masing rider yang bijak, tentunya juga harus melihat dari sisi positifnya semuanya, ya. Jangan sampai kita di media sosial itu saling bertebaran kebencian antara fans satu dengan fans yang lain. Ini tentu akan membuat suasana penikmat itu MotoGP tidak ada yang diuntungkan istilahnya. bahkan yang rugi kita sendiri. Kita sendiri. Terus apa kita kan tidak ada salahnya juga mengakui kelebihan lawan. Dan rider lain misalnya. Demikian si rider kita juga sudah mengenyam yang namanya kemenangan yang banyak misalnya seperti itu. Yang namanya balapan seperti hanya filosofi dari roda itu sendiri yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang naik lagi, dan kadang ya berhenti berhenti atau pensiun. Nah, itulah fenomena yang terjadi di dunia balap, ya. Marquez seperti itu. Terus kemudian ada rumor Morbidelli yang masih bingung, dalam arti bingung itu sendiri, di Petronas dia dikasih motor spek 2019 yang notabene kemarin masih bisa kompetitif, ya. Namun seiring berjalannya waktu tentunya motor yang lebih tua itu teknologinya kan tersalip dengan upgrade atau juga update teknologi yang terbaru dari regulasi ataupun juga dari tim masing-masing yang mempunyai riset sebelumnya. Yang perlu digarisbawahi, milik Morbidelli itu meskipun 2019 itu hanya basisnya saja, kalau sasis terus elektronik tetap terbaru. Ya. Yang berbeda dengan seperti itu, si Morbidelli kemarin katanya, ya, ini mendapatkan tawaran dari tim lain. Namun demikian tidak mungkin bahwasanya kalau Yamaha ngasih sesuatu, ya, sesuatu yang lebih, dalam hal ini adalah spek pabrikan yang dikasihkan ke Morbidelli sangat mencintai Yamaha, ya. Mungkin kalau istilahnya sudah klop dengan Yamaha. Terus ini tergantung dari pihak PR46 itu, rider kawakan ini, Valentino Rossi ini dia pensiun dari Yamaha atau tidak. Jika dia pensiun, maka ada kemungkinan motor dari pabrikan Yamaha itu akan dialihkan ke Morbidelli. Itu kalau pensiun. Nah, kabar VR46 yang mau pensiun katanya setelah MotoGP Essen, ya, seri 9 atau pertengahan yang sudah itu, kalau nanti memang benar-benar berhenti, otomatis VR46 akan konsen ke timnya, yaitu VR46 yang akan masuk ke 2022, ya. Rumornya bersama Ducati, ya kita tunggulah perkembangan selanjutnya. Demikian informasi yang datang ini kan juga silih berganti. Namun David Cardosi, petinggi Ducati, mengatakan bahwa mereka mendiskusikan PR46 Aramco masih perlu didiskusikan detail yang lain. Kalau pembicaraan yang lebih dalam, mereka sudah melakukan pembicaraan dengan Gresini Racing, dengan rekomendasi rider Fabio De Antonio dari Moto2 yang nah, ini kalau VR46 konsen maksudnya pensiun, ini line up-nya kayaknya rumornya juga Eneas Bastianini yang akan menggantikan. Tapi kalau motornya ini rumornya juga akan dikasihkan speknya punyanya Morbidelli, dialihkan gitu saja untuk spek pabrikan yang VR46 dikasih ke Morbidelli. Punya Morbidelli ke Enea. Rider Aramco disanterkan itu kabarnya Luca Marini dan Marco Bezzecchi yang kedua-duanya adalah rider dari Akademi. Ya. Yang positif yaitu nanti Luca Marini tersebut jelas positif karena di awal debutnya di MotoGP sudah memakai VR46 dan memakai Ducati juga. Ya. Tinggal
Gitulah ya. Namun demikian terkait dengan histori Valentino Rossi tahun berapa itu di Ducati kan? 2011 2012 meskipun bisa dikatakan belum bisa memberi yang terbaik kepada Ducati. Namun demikian ini tahun depan ini mempunyai kesempatan kedua kalinya yang membuktikan bahwasannya Ducati dan VR46 bisa berkolaborasi, bisa unjuk gigi lagi lah ya, kesempatan kedua. Tapi tidak menungganginya, meraciknya dan lewat anak didiknya. Rasa VR46 apakah sama di 2011? Nah, ini menarik untuk kita simak hasilnya. Soalnya Johan Zarco tahun kemarin itu memakai motor yang sekarang dipakai Luca Marini dan Enea Bastianini. Ini menarik kan? Ketika memakai motor itu, Zarco bisa kompetitif di depan, pole position, kemudian juga ada podium, naik podium 3. Disitulah tolak ukurnya. Nah, tinggal siapa yang mengendarai. Soalnya Zarco itu rider kita tidak boleh melupakan dia juga juara dunia Moto2 berturut-turut 2015, 2016 sebelum masuk ke MotoGP. MotoGP pakai Tech 3 Yamaha, bisa dilihat kan hasilnya. Bisa dilihat dari perdana langsung pole position, itu hal yang menarik. Ya, bisa dikatakan memang untuk perjalanannya si Zarco ini cukup berliku. Bahkan kemarin sempat mau degradasi ke Moto2 karena belum ada dukungan dan masih bingung juga karena setelah ke Tech 3 tidak memakai Yamaha, pakai KTM, dan ternyata membuat bukan Lorenzo, si Zarco itu sendiri pusing 7 keliling karena motornya belum bisa diajak bertarung di depan. Kan Johan Zarco sendiri mengatakan dia sangat berterima kasih pada Ducati yang menyelamatkan karirnya 2019. Dibayar dengan cukup membanggakan ya. Dari saat di Ducati, saat di KTM itu banyak publik yang meragukan, ya kan? Kemudian dibayar kembali ke rider papan atas. Rider papan atas yang sudah kita lihat bagaimana sepak terjang di beberapa seri yang sudah berjalan ini. Nah, kemudian frustasinya si Joan Mir kan, yang membuat pusing 7 keliling juga kemarin waktu di Lemang. Dia kan tahu kan crash juga kan, di free practice juga acak adut, terus sampai pusing bilang bahwasannya seri MotoGP Lemang membuatnya frustasi dan pensiun. Dalam hari itu saking gemesnya, gregetannya gitu ya, untuk mengatasi seri Lemang itu tersebut. Soalnya apa? Kondisi cuaca tidak bisa ditentukan, tidak bersahabat. Kalau kita lihat dari track recordnya Suzuki di hujan, terutama di mesin inline itu memang belum menemukan formula yang tepat. Dia masih menjadi PR besar bagi pabrikan asal Hamamatsu. Kemudian ada rumor itu tentang gabungnya Aramco ke VR46 ya. Ini sedikit kita ulas. Ini tentu masih perbincangan mencapai kesepakatan yang terang ya. Kita belum mendapatkan informasi yang secara resmi itu, secara resmi deal-dealan istilahnya itu bersama VR46, entah nanti berganti entah apa gitu kan, kita masih menunggu juga. Soalnya kalau Aramco itu kita sudah tahu sendiri lah, ini merupakan pabrikan minyak ya besar di Arab Saudi, merupakan salah satu perusahaan besar dunia, dan tentunya cuannya ini luar biasa ya, cuannya luar biasa, apalagi kedekatan VR46 dengan berbagai tokoh-tokoh penting di dunia ini, pimpinan-pimpinan negara. Siapa yang tidak tahu VR46 ya, harus aku itu. Di sisi lain juga ada mempunyai catatan-catatan sendiri ya di lintasan. Nah, kemudian rumor Mandalika kan, yang menjadi cadangan
di menjadi 2021. Namun demikian dari pihak Mandalika sendiri bilang bahwasanya konsennya ke 2022. Ya tahu lah, soalnya seri-seri akhir nanti kalau di Amerika itu nggak jadi, kayaknya juga akan berbelok di kita. Ya, kita lihat perkembangannya di Mandalika, semoga juga targetnya ini terlampaui, finish lebih cepat, lebih awal agar bisa menggelar MotoGP. Jadi menariknya Indonesia ini adalah pasar motor terbesar di dunia. Meskipun motor yang diklaim ini bukanlah motor sport, tapi motor. Kalau itu motor entah itu mesinnya itu cuma mesin aja, atau bisa kita lihat misalnya skutik. Sekarang kan banjirnya Matic. Dari Matic sekarang juga salah satu pabrikan dari Italia itu juga mengirim Matic di sini yang bersaing dengan pabrikan Kia, Vespa yang bersaing dengan motor-motor dari Jepang. Nah, ini sangat-sangat seru. Tentunya sangat menarik dari pihak Dorna Sport. Makanya tidak boleh dipandang sebelah mata bahwasanya terselenggaranya MotoGP itu juga itu hasil jeripayah, bukan jeripayah sih, sumbangan dari masyarakat kita. Makanya dari Honda ada One Heart satu hati. Kemudian di Yamaha semakin di depan. Suzuki nyalakan nyali. Nah, kita tidak boleh meremehkan. Sahabat Jipimania, itu tulisan satu hati itu nilainya lebih dari 5 miliar per musim. Kita harus terima kasih kepada sales motor yang ada di Indonesia, semangat ya berjuang. Ya, semoga laris semuanya. Semoga juga persaingan ketat ini juga bisa saling mengeluarkan produk-produk terbaiknya juga agar terselenggaranya MotoGP bisa lancar. Semoga bermanfaat perbincangan kita yang mengulas seputar rumor-rumor yang ada di MotoGP. Jangan lupa dukung channel kita dengan subscribe, kemudian juga like, dan juga dibagikan kepada yang lain ya. Saya Anwar dan juga ada Kang Latif. Assalamualaikum, salam sobat MotoGP Mania.